Selamat datang kami aturkan kepada yang terhormat Kepala BP 2MI Bapak Benny Ramdhani beserta segenap jajaran dan rombongan. Selamat datang di Juwono Pati. Migran Indonesia jaya! PMI Pati luar biasa! Migran Indonesia jaya! PMI Pati luar biasa! Migran Indonesia jaya! PMI Pati luar biasa! Kembali. Selamat datang Bapak Benny dan rombongan. Selamat datang di lokasi praktek fishing teman-teman yang hormat serta seluruh jajaran tamu undangan serta rekan yang kami hormati. Baiklah hadirin sekalian, acara pada siang hari ini merupakan rangkaian dari peringatan Migran Day tahun 2020. Bisa minta tepuk tangannya yang meriah. Bersama membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bambang Sumarto MSc kepada Bapak Bambang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma salli ala sayyidina Habibika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyin sallallahu. Allahumma inna haqqa haqqa wa tinatiba wa nabatila batila bisikil. Rabbis alimahum syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu di musim pandemi. Yang terhormat Bapak Benny Ramdhani, Kepala BP 2MI beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Rahmat, Kepala BP 2MI Wilayah Semarang beserta rombongan. Dan tak lupa siap untuk bekerja, paling tidak mengenal yang dikerjakan di sana. Itu adalah gagasan yang utama untuk lembaga dan dari B2MI wilayah Semarang. Menghormati bapak-bapak, ibu-ibu dan para PMI yang sudah lama menunggu, maka izinkan saya untuk berpanas-panasan di tempat ini. Mandat undang-undang tersebut ini penting untuk terus-menerus disinergikan antara BP2MI dengan pemerintah daerah dan bahkan desa. Tahun 2020 adalah 159,6 triliun. Hanya beda koma berada di urutan kedua setelah sumbangan devisa dari sektor primadona migas 159,7, sumbangan devisa dalam bentuk remiten dari pekerja migran Indonesia 159,6. Sumbangan devisa ini yang insya Allah demi Allah saya katakan ke jajaran BP2MI di lingkungan lembaga yang saya pimpin yang harus di Indonesia. Apa warna bendera kita? Merah putih, bukan warna lain, bukan warna hitam. Apa ideologi negara kita? Pancasila, bukan ideologi impor transnasional dari Timur Tengah, yaitu khilafah. Ideologi kita adalah Pancasila. Mari tepuk tangan untuk kita semua, untuk Indonesia. Tepuk tangan yang lebih kuat lagi, saudara-saudara, untuk kemenangan kita dan mewujudkan mimpi-mimpi indah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benny atas arahan yang sudah diberikan. Sehat selalu. Semoga apa yang menjadi harapan dan doa-doa kita dapat terwujudkan untuk kehidupan yang di sini tentu di
bagaimana mereka menguasai keterampilan di sektor pekerjaan yang mereka pilih. Mereka juga nanti harus ya mengikuti pelatihan agar mereka menguasai bahasa negara setempat, memahami undang-undang ketenagakerjaan di negara di mana mereka bekerja, serta juga harus memahami kultur budaya. Nah, pengiriman pekerjaan penempatan secara resmi ini memang sedang ditinjau oleh pemerintah dan kerjasama semua stakeholder maupun masyarakat. Yang pasti mereka harus ya kita berikan kekuatan kepercayaan diri karena mereka adalah dignity sebuah negara bangsa, sehingga aspek penempatan secara baik dan resmi kepada mereka yang itu difasilitasi oleh negara, pendidikan dan pelatihan yang memang jauh-jauh hari dipersiapkan sebagai modal mereka, kekuatan fisik, kekuatan mental, dan bahkan juga keahlian, keterampilan atas pekerjaan ya yang mereka pilih sebagai pelaut atau sektor fishing ya, perikanan. Ini menjadi modal yang cukup baik sebetulnya bagi mereka, tapi juga ketika itu yang bisa mampu kita lahirkan, yaitu pekerja terampil dan profesional, maka sebetulnya simbol dignity dan harga diri ada di mereka. Mereka pasti akan jauh dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk bagaimana mereka dipaksa bekerja di luar jam kerja, kemudian gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kenapa? Karena memang sejak awal mereka sebelum berangkat sudah ada dalam perlindungan negara. Selama bekerja dalam perlindungan negara dan bahkan setelah kembali bekerja dari negara penempatan mereka dalam perlindungan negara. Ini bedanya dengan para pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara tidak resmi. Terkait informasi ada buruh migran yang terkena kekerasan ini, Pak? Oh ya, saya rencana dari sini mau datang ke Ibu Sugiem ya, datang untuk mengunjungi langsung, melihat keberadaan beliau, sekaligus tentu atas nama negara, pemerintah, saya akan menyampaikan permohonan maaf, ampun ya kepada Ibu Sugiem jika dalam pandangannya negara selama ini dianggap tidak hadir untuk melakukan pembelaan dan penjagaan kepada Ibu Sugiem sehingga Ibu Sugiem harus mengalami tindakan kekerasan yang menyakitkan kita. Walaupun dalam beberapa kesempatan saya sudah bicara meminta Kedutaan Singapura menggunakan kekuatan dan kekuasaan diplomatiknya untuk melakukan tekanan pada pemerintah Singapura agar proses hukum segera dilakukan secara fair yang memberikan rasa keadilan. Pak, progres pemberantasan penyalur ilegal seperti apa? Ya, terus kita lakukan 9 kali penggerebekan ya, terus ya telah menghasilkan 514 anak-anak bangsa yang kita selamatkan, yang hampir menjadi korban sindikat, yang hampir berangkat ke negara penempatan. Dan ini adalah kegiatan serentak sebetulnya. Jadi kalau belum terdengar di Jawa Tengah, kami mohon bantuan. Kalau ada informasi, ada penampungan dilakukan oleh siapapun tidak resmi, berikan informasi kepada kami dan saya yakin saya akan memimpin langsung penggerebekan itu.
akan diberangkatkan melalui skema G2G ya, Korea. Nah, di sini di lembaga kemaritiman nelayan Pati, mereka tentu digembleng mengikuti pelatihan dan pendidikan. Nah, ini sebetulnya untuk modal keterampilan yang memang wajib ya mereka miliki. Mengetahui bahasa setempat, kemudian juga bagaimana menguasai keahlian dan keterampilan itu sebetulnya basic awal mereka ya dalam mempertahankan diri, dalam melindungi diri mereka saat mereka bekerja. Dan ini yang dibutuhkan oleh kita semua untuk menempatkan para pekerja yang memiliki keahlian, keterampilan yang mereka disebut yang bekerja terampil dan profesional. Kita melihat tadi ke tengah laut bagaimana cara mereka melepas jaring, mengangkatnya kembali ya. Penangkapan ikan yang tentu ya harus dilakukan oleh mereka secara profesional. Anak-anak muda ya, usia rata-rata tadi sudah sampai akan mereka adalah pemimpin masa depan negara ini yang tentu negara wajib memberikan fasilitasi terkait proses penempatan dan juga bagaimana negara hadir memberikan perlindungan pada mereka. Apa aja Pak dilakukan? Ya kalau di balai yang kita namakan Lembaga Keterampilan dan Nelayan Pati, tentu hal-hal yang terkait keterampilan yang harus mereka kuasai itu ya diajarkan. Latihan menangkap ikan, latihan fisik, ya, latihan mental, keterampilan sebagai nelayan, sebagai pekerja di sektor perikanan, fishing, itu yang harus dikuasai oleh mereka. Dan tentu kita sebetulnya memiliki banyak lembaga ya. Sinergi antara lembaga-lembaga pelatihan, keterampilan dan juga pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Karena ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah, tapi juga bagaimana pelibatan stakeholder. Para calon TNI yang dilibatkan hari ini rencananya akan diberangkatkan ke... Untuk Korea memang belum dibuka. Per hari ini baru 23 negara penempatan yang telah membuka kebijakan negaranya, maksudnya tenaga kerja asing ke negara mereka. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat Korea menjadi salah satu negara yang membuka masukkan tenaga kerja asing ke negara mereka, dan tentu kita sudah pada posisi siap untuk memberangkatkan. Mereka sudah mengikuti pelatihan, pendidikan, mereka sudah mempersiapkan segala persyaratan, ya. Mereka juga tentu sudah memiliki sertifikasi kompetensi, mereka sudah melakukan medical check up terkait kesehatan, dan mereka sudah yang memiliki segala persyaratan, paspor, visa, dan nama-nama mereka tercatat dalam ID, ya. Intinya adalah ketika Korea membuka diri, maka kita pada posisi siap menempatkan para pekerja terampil profesional kita. Terima kasih ya. Iya, harus jauh nih ya Pak. Jadi ada beberapa. Kalau di Palembang udah ikut apa? Ya sudah ikut pelatihan apa? Belum apa-apa belum. Iya, basic sana. Ya, basicnya LPK Palembang di sini. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Ya, siap. Di kapan kira-kira kita ujian Pak? Ujiannya. Mas, tunggu ya nanti ini kan. Ya. Makanya Pak mana Pak? Pak, saya jawaban pasti ini Pak. Pak Teguh. Kepala UPT mana? Ini kepala UPT ya? Iya Pak. Ini kapan mereka ujiannya kira-kira? Ujian nanti hari Kamis. Kamis ya. Oke, setelah ujian selesai, maka diusulkan untuk mendapatkan setelah ujian mendapatkan sertifikasi kompetensi. Nanti dikeluarkan oleh BNSP. Ya, biasanya lulus semua sih kalau di sini ya. Nah, kapan Korea membuka? Sebetulnya per hari ini Korea itu belum membuka. Baru 23 negara yang membuka penempatan, ya. Korea belum. Ini tidak bisa kita paksakan karena tergantung negara mereka. Di masa pandemi ini ya. Ya,
cicil tuh mereka membukanya. Pertama 11, 14, sekarang 23. Korea tinggal menunggu. Karena Korea juga tidak terlalu parah sih kondisi pandemi Covid-nya ya. Nah kalau mereka membuka, ya bersyukurlah kita karena udah mengikuti semua proses. Berarti tinggal nanti lewat PT BP2MI ada user ID-nya ya. Masuk tuh dalam sistem kita, dikirim oleh yang bersangkutan. Nama, semua, urusan paspor ya, kemudian visa, semua lah yang terkait dokumentasi masuk dalam sistem kita. Berarti legal, resmi ya. Ujian stop itu ditentukan oleh publik. Ini UPT. Oke, itu kan kamu udah daftar belum? Ya belum lah, perikanan Ya nanti ada pendaftaran nanti dijadwal juga. Iya. Ujiannya kan pakai CPD, tapi kan bang, ada jadwal. Semua informasi ini lihat di web. Gampang ya. Web bp2mi.go.id. BP2MI belum ditentukan ya Pak, kapan bulannya gitu belum. Ini masih menghabiskan ujian yang kemarin. Kemarin kan baru gelombang 1. Gelombang 1 nanti mulai Januari akhir insya Allah gelombang 2 baru. Nah, baru selesaikan ini dulu, berarti sampai nanti daftar. Nanti ada list. Kan kemarin nggak ada phishing. Ya nggak tahu nanti